Halo guys, kenalin saya Muhammad Fahmi, stambuk saya 130 2019 0019, saya dari kelas A1. Video ini saya buat untuk mata kuliah Sistem Operasi, prodi saya jurusan Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Muslim Indonesia. Video ini saya buat untuk tugas 2. Oke, itu saja perkenalan dirinya. Next. Baik, selanjutnya kita saya akan menjelaskan untuk tugas 2. Oke, tugas 2. Nah, di sini ada soal, kalian bisa lihat, saya garis merahin ini. Di sini terdapat 5 proses, di mana prosesnya kalian bisa lihat burst time-nya dan priority-nya. P di sini maksudnya priority ya guys. Oke. Nah, pertama-tama untuk mencari Gantt chart-nya ini, oh iya, saya akan menampilkan rumus yang kita akan pakai untuk metode mencari priority scheduling ini. Nah, rumus yang diberikan dari ibu itu adalah urutkan priority-nya mulai dari yang terkecil, terus kita hitung BT-nya dari proses prioritasnya. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat proses yang paling terkecil di sini adalah P3, oke, karena burst time-nya itu adalah 1, oke. Maka kita akan menuliskan P3 di sini, oke. Oke, pertama-tama alangkah bagusnya mungkin kita akan menuliskan di sebelah kanan, oke. Jadi ini adalah prioritas yang pertama karena dia yang paling kecil, terus prioritas yang kedua adalah ini karena 2. Oke, terus yang ketiga adalah ini karena setelah 2 adalah 3. Nah, terus proses yang keempatnya itu di sini ada 2 nilai yang kebar, 4. Oke. Proses P1 sama P4. Nah, tapi secara kita melihatnya itu kita memprioritaskan dari atas ke bawah. Jadi otomatis P1 dulu baru P4. Nah, kita sudah dapat di sini P3 dulu, terus P2, ya kan? Ini kan P2. Terus P5 karena dia prioritas ketiga, terus P1 dia prioritas keempat, dan terus P4 dia prioritas kelima. Oke. Nah, kita sudah mendapatkan alurnya. Nah, sekarang kita menghitung nilainya. Nah, di sini di sini kita akan menuliskan nilai 0 terlebih dahulu untuk P3-nya. Nah, terus kita menambahkannya 2. 2 ini dari mana? 2 ini dari nilainya P3 kan di sini 2. Kita melihat semuanya dilihat dari burst time-nya. Nah, selanjutnya 0 tambah 2 ya 2. Terus selanjutnya kita melihat nilai P2. P2 di sini nilainya burst time-nya 4. Jadi kita menambahkannya plus 4. Nah, 2 plus 4 sama dengan 6. Lalu kita P5 itu nilainya plus 5. Plus 5 di sini. Salah di sini. Jadi 6 tambah 5 sama dengan 11. Oke. Nah, sekarang nilai P1 itu sama dengan 5. Jadi 11 tambah 5 sama dengan 16. Lalu nilai P4 sama dengan burst time itu adalah 1. Jadi 16 tambah 1 sama dengan 17. Oke. Nah, maka akan kita dapat di sini nilainya. Oke, saya akan menghapusnya dulu biar bersih sedikit dilihat. Oke, error dia. Oke, cut, lanjut. Nah, di sini saya sudah hapus coretannya biar bersih. Nah, di sini P1-nya di situ adalah 11, terus P2-nya itu adalah 2. P3-nya sama dengan 0. P4-nya sama dengan 16. Ini P4 ya, guys. P5-nya sama dengan 6. Ini P5. Ini 6. Oke. Nah, sekarang kita bagi 5.
P1 tambah P2, P3 tambah P4 tambah P5. Oke, 11 tambah 2 tambah 0, 16 tambah 6. Nah, kita masukin ke bawah semuanya. Dibagi 5, kenapa 5 di sini? Karena jumlah prosesnya ada 5, maka dibagi 5. 11 tambah 2 tambah 0 tambah 16 tambah 6 sama dengan 35. 35 bagi 5 sama dengan 7. Oke, 7 milisekund. Oke, lanjut. Untuk nomor 2 sama seperti yang tadi. Kita mencari nilai priority yang paling terkecil. Priority yang paling terkecil di sini adalah P4. Jadi yang pertama itu ini. Oke, terus P2 karena 2 nilainya, dia kecil setelah nomor 1. Oke. Nah, setelah itu ada 2 yang nilai kecil di sini, ada 4. Nilai priority 4 ada 2, yaitu P1 sama P5. Seperti saya bilang, kita mulai dari atas ke bawah. Jadi P1 dulu, terus P5. Nah, terakhir di sini P3, nilainya 6, paling gede. Oke. Nah, kita menulisnya secara yang tadi saya gambar, P1, P2, P1, P5. Sorry, P4, P2, P1, P5, P3. Oke. Nah, seperti juga yang saya bilang tadi dari awal, banyak kata sepertinya sih. Nah, itu 0 pertamanya. Selalu dimulai dari 0. Nah, 3 ini dari mana? 3 ini dari nilai P4. P4 itu nilainya di sini, burst time-nya 3. Nah, sekarang 0 tambah 3 ya 3. 3 ditambah nilai P2-nya di sini sama dengan 4. Maka kita 3 tambah 4 maka 7. Nah, terus P1, nilai P1 di sini sama dengan 8, maka 7 tambah nilainya P1 adalah 8 sama dengan 7 tambah 8 sama dengan 15. Terus sama 15 juga. P5 itu sama dengan 2, 15 tambah 2 sama dengan 17. Nah, P3 di sini 2, 17 tambah 2 sama dengan 19. Oke. Nah, kita dapat nilainya 7, 3, P1 sama dengan 7. Dari mana? Oke, saya hapus dulu. Ini dari mana? Seperti lihat di sini kan, di sini ada nilainya P1. Ini kan pasangannya jadi 7. Sama ini juga 3. P3 itu 17. P2 itu 3. Oke. Sekarang P4 itu 0. Pasangannya ini. P5 sama dengan 15. Pasangannya ini. Oke. Nah, sekarang rumusnya tadi yang kayak tadi adalah P1 tambah P2 tambah P3 tambah P4 tambah P5 sama bagi 5, jumlah prosesnya 5. Jadi masukin aja ke bawah sini. 7 tambah 3 tambah 15 tambah 0 tambah 15 bagi 5 sama dengan 42. 42 dibagi 5 sama dengan 8,4 milisekund. Oke, saya kira itu. Selanjutnya saya akan menyimpulkan materi dari video tugas 2 saya ini. Oke, closing statement-nya adalah priority scheduling itu adalah prosesnya dilengkapi dengan prioritas. Jadi selalu ada prioritasnya di tabel-tabelnya itu. Nah, CPU-nya itu dialokasikan untuk proses yang memiliki prioritas yang paling tinggi. Oke. Nah, jika beberapa proses memiliki prioritas yang sama, maka akan digunakan algoritma FCFS. Oke, sebenarnya sama seperti video saya sebelumnya, yaitu video tugas pertama. Kita untuk mengerjakan atau menyelesaikan permasalahan dari soal yang diberikan dengan menggunakan metode priority scheduling, kita harus hafal guys rumusnya. Nah, kita kalau sudah tahu semua rumusnya, yaitu mendahulukan prioritas yang paling terkecil ke besar, maka kita akan mendapatkan Gantt chart-nya dan mendapatkan nilai average waiting time-nya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.